Cek, cek. 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Ya Pak, kedengaran Pak. Ya kedengaran. Oke. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester, sebelum saya membahas ke materi selanjutnya, saya mungkin sedikit beberapa evaluasi di UTS kemarin ya. Saya baru ngecek sebagian, belum semuanya saya cek. Tapi ada beberapa hal yang mesti dijelaskan. Beberapa sudah mengerjakan UTS, tapi evaluasinya adalah tentang ini ya, pembuatan laporan UTS. Beberapa hanya menampilkan screenshot tampilan saja tanpa menampilkan shortcode-nya atau sintaknya atau kodenya. Di tugas itu kan menampilkan mengkoneksikan database ke MySQL, database ke bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman PHP ya tampilkan pemrogramannya, bahasanya, terus tampilkan datanya. Tampilkan datanya otomatis screenshot sama shortcode-nya ya. Yang kebanyakan shortcode-nya itu juga screenshotan yang nggak kebaca. Yang kebacanya HTML saja. Jadi evaluasinya itu, kalau bisa ditampilkan shortcode-nya yang bagian menampilkan data sama bagian koneksikan data. Jangan cuma shortcode, jangan cuma screenshot tampilan saja. Ya saya pengen lihat sesuai nggak tampilan datanya dengan shortcode-nya itu sesuai atau enggak. Saya tahu kan ada yang beda. Apalagi yang cuma menampilkan screenshot-nya saja. Kan saya nggak bisa menilai ya. Itu sama kayak ujian matematika atau kalkulus, kalian langsung jawab isinya, atau jawab hasil akhirnya. Kalau di ujian kalkulus atau matematika kan dosen juga akan mengurangi nilainya kalau nggak ada proses perhitungannya tiba-tiba langsung hasil akhir gitu ya. Sama kayak di pemrograman atau mata kuliah ini juga kalau kalian langsung menampilkan screenshot-nya tanpa menampilkan shortcode-nya juga bagaimana menilainya, bagaimana ini bisa tampilan, saya juga nggak tahu. Intinya seperti itu. Juga ada yang sudah membuat program lengkap dari login, tampilan data, proses login, logout gitu ya. Itu terlalu jauh karena saya mintanya juga cuma satu tampilan bertahap, nggak langsung jadi satu-satu dulu. Jadi pengennya juga bertahap ya kan untuk menilai perkembangannya dari menampilkan data itu saya ingin maksudnya paham sintak yang dikerjakan itu paham atau enggak gitu. Habis itu nanti kita ke edit, delete, proses, dan login, laporan, dan lain-lain. Saya inginnya bertahap. Oke, saya lanjutkan materinya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi agregat. Kenapa saya bahas fungsi agregat di pertemuan ini? Karena ini ada hubungannya nanti kalau kalian lihat di template admin dan lain-lain maupun di aplikasi yang lain gitu ya, di halaman home biasanya kan muncul ada kalau aplikasi keuangan jumlah saldo gitu ya. Atau di sini jumlah pelanggan. Biasanya dalam bentuk chart atau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk user informasi geografis gitu ya. Nah, itu kan biasanya kita menggunakan fungsi agregat untuk menghitung totalnya. Makanya di pertemuan ini kita belajar tentang fungsi agregat.
Dalam SQL itu kita mengenal fungsi agregat apa saja. Fungsi agregat itu ada beberapa. Yang pertama ada count, ada sum, atau sum, average, min, sama max ya. Kalau sudah familiar dengan Excel atau spreadsheet mungkin sudah tahu count itu fungsinya untuk menghitung total, menghitung jumlah ya. Sum itu untuk menjumlahkan, average, min, sama max. Count itu menghitung datanya, maksudnya menghitung jumlah datanya. Sum itu menjumlahkan. Average rata-rata, min itu nilai paling kecil, max nilai paling besar. Yang pertama adalah perintah count, perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah baris. Maksudnya jumlah data atau jumlah baris suatu kolom pada tabel. Contoh perintah untuk menghitung jumlah baris kolom jenis pada tabel jenis film. Semuanya ada tabel jenis film, terus di situ ada field jenis ya. Sintaknya adalah select, count, nama fieldnya apa, from nama tabel. Atau select, count, jenis, from jenis film. Nanti di akhir kita akan praktekkan. Masing-masing akan mempraktekkan, ada tugas di akhir perkuliahan. Selanjutnya ada perintah sum. Perintah sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai total, jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Perintah menghitung jumlah nilai kolom pada harga tabel jenis film. Jadi kalau tadi itu menghitung, seumpama ada data mahasiswa ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Terus ini ada jumlah tagihan ya, mahasiswa 1 tagihannya 500, mahasiswa 2 tagihannya 300, mahasiswa 4 tagihannya 400, mahasiswa keempat tagihannya 500 gitu ya. Count itu untuk menghitung jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswa dihitung. Tapi kalau sum itu untuk menghitung jumlah tagihan gitu ya, jumlah total tagihan. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau count itu menghitung jumlah barisnya, kalau sum itu menghitung jumlah fieldnya. Jadi semua ada tabel harga atau tabel tagihan atau field harga atau field tagihan atau field ini ya, angka gitu ya. Nah, itu menghitungnya, menghitung total di jumlahnya menggunakan sum. Itu perbedaannya. Jadi kalau di aplikasi kalian di halaman home dashboard biasanya, terus di sini ada informasi kan jumlah pelanggan pakai count, total saldo pakai sum, atau total pengunjung pakai count, nanti bisa ditampilkan di sini. Menggunakan fungsi agregat, count atau sum. Selanjutnya average, yaitu rata-rata. Rata-rata juga mungkin kita pakai semuanya untuk informasi di aplikasi ya, rata-rata masukan per hari, masukan pemasukan per hari atau yang per bulan dan lain-lain. Perintahnya menggunakan average, select, AFG, nama filenya, harga atau yang lain, from nama tabel. Terus ada min, perintah digunakan untuk menaikkan nilai terkecil atau suatu kolom. Ya semuanya ada tabel IPK gitu kan. Mencari IPK yang terkecil pakai select min, IPK from tabel mahasiswa. Terus max itu mencari atau menampilkan nilai terbesar suatu kolom. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Materi kita hanya ini. Dikit nggak banyak. Setelah itu kita masing-masing langsung ke praktek. Untuk menambah pemahaman kalian, langsung ke praktek ya. Karena kalau nggak praktek kalian nggak akan menemukan error. Dengan praktek kalian menemukan error, terus menambah pemahaman. Praktek masing-masingnya atau alias tugasnya di pertemuan kali ini, buatlah sebuah nama database dengan nama tugas garis miring nama. Jadi ini otomatis buat sendiri-sendiri, nggak bisa contoh. Yang pertama adalah buat database dulu dengan tugas garis miring underscore nama masing-masing. Setelah dibuat, buatlah tabel dengan nama barang underscore nim, di mana ketentuannya seperti di bawah ini, ada kode barang
nama barang, satuan barang, stok barang, harga barang. Nanti saya kasih contoh. Pak, jawaban UTS saya kirim via link Google Drive di e-kampus karena lebih dari 1 MB. Iya, nggak apa-apa. Boleh emang ngirim, Pak. Nggak apa-apa kalau mau ngirim pakai Google Drive. Yang penting dikirim lewat e-kampus ya, karena itu perhitungannya kehadiran dari e-kampus. Oke. Jadi tugas yang pertama adalah buat database tugas underscore nama, terus buat tabel barang underscore name, dengan ketentuan filenya kode barang varchar 6, nama barang varchar 30, satuan barang varchar 20, 0, 0, no, no, stok barang integer 11, harga barang integer 11. Saya kasih contoh langsung jawabannya. Jadi kalian tinggal praktek masing-masing ya. Harusnya nggak ada masalah. Apalagi sampai nyontek temennya gitu ya. Karena kebanyakan tugas yang saya berikan itu saya kasih contoh sebenarnya. Tapi kebanyakan mungkin nggak mau ikuti perkuliahan atau nggak merhatikan. Jadi kerjanya kadang nggak sesuai dengan yang diperintahkan. Soal yang pertama dalam buat database. Kalau di sini contohnya nama saya, create database perdagangan diikuti nama ya. Tadi salah. Database-nya tugas diikuti nama. Saya lupa. Jadi tuh ini harusnya create database. Saya tulisnya perdagangan underscore Dwi. Ya boleh kalau mau perdagangan underscore nama atau bar tugas underscore nama. Pertama create database perdagangan. Habis itu kita masuk ke database tersebut ya, use perdagangan underscore nama atau tugas underscore nama. Setelah kita masuk ke tabel database tersebut, otomatis ini akan berubah ya. Berubah menjadi nama database kita yang kita masuki. Menggunakan MariaDB. Selanjutnya kita buat tabel barang. Tabel barang diikuti dengan NIM. Create tabel barang, ikuti NIM, contohnya 321 ya, contoh saya. Terus create tabel barang, kode barang, varchar 6, not null, nama barang, varchar 30, not null, satuan barang, varchar 20, not null, store barang, integer 11, null, default null, harga barang, primary key, kode barang. Primary key ini boleh di bawah atau di atas, biasanya di sini juga bisa primary key. Terus setelah itu kita describe tabel barang 321. Kan tampilan seperti ini, kode barang, nama barang, satuan barang, stok barang, harga barang. Kenapa saya ngasih contoh menggunakan command prompt ya? Soalnya kalau kita lebih mudah menggunakan PHP-MyAdmin, kalau PHP-MyAdmin kita tinggal klik-klik itu udah selesai jadi. Tapi saya sarankan menggunakan command prompt karena ini adalah proses belajar. Jadi sebelum kalian menggunakan PHP-MyAdmin yang lebih mudah, kalian harus paham dulu sintak SQL berbasis teks ya, command prompt seperti ini. Kalau kalian langsung belajar ke PHP-MyAdmin yang tinggal klik-klik nanti akan mengalami kalau ada terjadi error pasti kebingungan. Mungkin di akhir saya kasih contoh bagaimana sih buat tabel dan insert tabel menggunakan PHP-MyAdmin. Selanjutnya kita insert barang. Soalnya belum saya lanjutkan. Setelah kalian buat tabel, isikan data dalam tabel barang tersebut dengan data sebagai berikut ya. BI, B2, kode barang B1, B2, B3, B4, B5, nama barang hard disk, MP3 player, DVD player, satuan barang, buah, unit, buah, dan seperti ini. Nanti kalian select bintang from tabel barangnya akan muncul harus sama seperti ini.
Selanjutnya adalah masuk ke proses sintak agregatnya. Tugas nomor 5, tampilkan semua isi rekod pada tabel barang. Tugas nomor 6, ubah nama barang DVD player menjadi tape dan stok barang menjadi 25. Nah, perintahnya gimana? Kalian cari sendiri kalau yang ini. Kalau 6 seterusnya ini nggak saya kasih contoh, kalian bisa cari sendiri. Ubah nama barang DVD player menjadi tape dan stok barang menjadi 25. Nanti saya kasih contoh lewat php-admin cara mencari sintak yang untuk mengubah. Terus tampilkan satu baris atau satu rekod data yang diubah tadi, yaitu rekod dengan nama DVD player. Hapus kode barang yang bernama mouse. Tampilkan rekod data yang punya satuan barang bernilai unit. Tampilkan jumlah baris dan kolom dari file kode barang dan nama barang pada tabel barang. Ini tampilkan jumlah. Jadi yang ditampilkan itu jumlah baris kolomnya berapa. Tampilkan jumlah stok barang, dan jumlah harga barang pada tabel barang. Jumlah stok barang dan jumlah harga barang. Tampilkan jumlah rata-rata harga barang. Tampilkan jumlah stok barang terkecil pada tabel barang. Jadi setelah kalian insert datanya, terus kalian select bintang from barang, habis itu kalian kerjakan soal nomor 6 sampai nomor 10 tadi. Untuk yang masih kesulitan, saya kasih contoh dengan php-myadmin. php-myadmin ini hanya untuk bantuan saja. Kita buka localhost. Kalau yang ada ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa ditulis di chat ya, di chat. Kalau pembuatan tetap menggunakan command prompt. Iya. Saya kasih contoh cara membuat menggunakan php-myadmin, tapi kalau dalam tugasnya pembuatan command prompt, kalian bisa ambil SQL-nya di php-myadmin nih. Saya kasih contoh seperti ini. php-myadmin. Pembuatan tetap menggunakan command prompt, jadi kalian harus tulis manual. Agak loading, kenapa ya? php-myadmin itu tampilan antarmuka untuk MySQL ya. Jadi sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa digunakan. Selain php-myadmin juga ada yang lain yang berbasis desktop juga ada. Jadi kalau kita buat di command prompt, mungkin masih yang nggak paham. Jadi semua yang kalau kita buat di command prompt itu juga muncul di sini ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini juga pasti ada tabel yang saya buat lewat command prompt. Contohnya adalah ini perdagangan, tabel perdagangan DUI.
agak lama karena saya rekam desktop pakai Zoom. Jadi agak ya silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Nah, di sini ada barang yang 321. Sebenarnya kalau kita pengen simple, saya kasih triknya. Cuma kita pengen buat tabel contoh gitu ya. Kolomnya mungkin 2 saja biar mudah. Kita klik kirim. Sebenarnya setiap kita perintah yang kita lakukan di dalam PHP Admin itu ada SQL-nya ya. Misalnya kita buat nama di sini mahasiswa. Saya ngasal, ininya adalah primary key-nya nama. Lah, kepencet enter. Saya hapus dulu. Saya buat tabel ya. Saya buat tabel contoh 2. Kolomnya mungkin ada 2. Ini trik sebenarnya kalau kalian buat aplikasi terus SQL-nya ada yang error. Cuma di sini ID, terus bawahnya nama, primary key-nya ini auto increment atau di sini primary key, panjangnya 11, integer 11, bawaannya 0, 0. Kalian klik di sini pratinjo SQL. Nah, kalian di sini pratinjo SQL, di sini dia akan menampilkan SQL, create sintak SQL-nya. Nah, di sini kalian bisa copy atau terus kalian pastekan di command prompt. Di situ juga untuk edit juga sebenarnya bisa dilakukan di SQL. Di PHP Admin contohnya saya pengen ngedit harddisk menjadi harddisk 123. Kalau kita enter, nah di sini sebenarnya ada query-nya di atas ini, update barang. Nah ini adalah sintak query-nya, kalian bisa copy. Seperti itu. Itu maksudnya ya. Jadi sebenarnya tiap sintak yang kita lakukan ini SQL-nya muncul di PHP Admin, jadi kalian bisa ikuti. Jangan di sini update barang, set nama barang, harddisk 23, where barang 321, kode barang. Tapi kalau dalam PHP Admin ini dia pakai database dulu baru tabel, where nama database diikuti dengan tabelnya. Tapi kalau dalam MySQL, dalam command prompt, kalian cukup tuliskan tabelnya saja tanpa perlu menampilkan database-nya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalian buat laporannya, screenshot-nya. Untuk screenshot biar kalian mudah itu pakai ALTFN ya. Saya kasih contoh, soalnya kalian pengen screenshot yang lebih mudah. Kalau pakai Windows sih, kalau yang pakai yang lain saya kurang tahu. Harusnya ada. Command prompt ini contohnya seperti ini. Kalian klik ini jendelanya ya. Kalian pilih ALT FN print screen.
Terus kalau kalian buka ke Word, kalian Ctrl V langsung nanti akan menampilkan screenshot-nya tanpa perlu susah-susah screenshot ya. Kalau saya paste, jadi langsung muncul screenshot-nya dan lebih rapi karena nggak perlu ini edit apa crop gitu ya. Jadi kalian klik dulu command prompt-nya, kalian pencet Alt Fn sama print screen. Nah, itu tinggal kalian paste. Itu sarannya sih, biasanya seperti itu biar lebih mudah. Oh, ini nggak kepencet, ini kepilih semua. Fn Alt print screen. Oke, silakan. Setelah ini mungkin bisa langsung kerjakan tugasnya. Untuk link pengumpulannya di sini, Google Form-nya. Masih sama dengan pertemuan kemarin ya, terakhir pengumpulan nanti di minggu terakhir sebelum UTS. Jadi jangan ditunda-tunda karena waktunya nggak lama sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah kita bisa menampilkan fungsi agregat, masing-masing aplikasinya kan kemarin sudah menampilkan data sama tabel, menampilkan home sama satu modul data ya, tabel ya. Habis itu karena kita sudah belajar fungsi agregat, di tabel home-nya kalian tampilkan informasi datanya. Sebenarnya kalau ada tabel mahasiswa ya, jumlah data mahasiswanya. Seperti contohnya itu di biasanya template-template admin kan ada seperti ini kan. Jadi kalau ini aplikasinya perpustakaan ya, jumlah bukunya ada berapa, berarti pakai count ya. Terus mungkin jumlah peminjamnya, atau jumlah orderannya. Kalau ada transaksi keuangannya nanti ada tab modul harga barang dan lain-lain, mungkin jumlah harga, total harga. Ini ditampilkan di dashboard di home. Tampilannya seperti apa terserah masing-masing. Itu nanti setelah kita tugas yang ini. Mungkin minggu depan. Untuk yang belum bisa UTS bagaimana karena masalah akuntansi? Pembayarannya maksudnya. Ya silakan diselesaikan, nanti ada UTS susulan. Saya sudah buat menu UTS susulan di e-kampus. Jadi kalau nanti sudah selesai kalian bisa upload jawaban UTS susulan di sana. Oke, mungkin sudah saya cukupkan dari sini. Kalian bisa praktekkan tugasnya. Kalau bisa dikumpulkan secepatnya, jadi saya ngoreksinya juga lebih cepat selesai gitu ya. Nggak mau ulang-ulang lagi. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Untuk UTS yang kemarin itu screenshotnya pada kebaca nggak Pak? Ya kebaca sih, cuma kurang jelas. Maksudnya pecah-pecah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya begitu kita ngirim ulang atau gimana Pak? Nggak apa-apa. Nggak perlu. Oh nggak Pak? Nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya saya nggak merhatiin screenshotnya. Saya sebenarnya lebih ke merhatiin codingannya sebenarnya. Tapi malah hanya ada beberapa orang yang hanya screenshot tampilan. Nggak melampirkan shortcode atau codingannya. Kan saya nggak bisa nilai kalau screenshot tampilan kan relatif ya, karena mata kuliah kita bukan desain grafis atau user interface, jadi saya nggak menilai tampilannya. Harusnya saya menilai shortcode-nya atau sesuai enggak gitu. Oke.
Yang lain mungkin ada yang tanyakan? Mungkin cukup ya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang pengen saya. Ada beberapa studi kasus, beberapa orang yang studi kasusnya mirip. Kalau bisa sih yang mirip-mirip bisa apa ya, ganti studi kasus atau mirip sih nggak apa-apa, cuma studi kasusnya mirip tapi tabelnya juga sama, itu kan nggak ada yang membedakan ya. Harusnya walaupun studi kasusnya mirip tapi kalau tabelnya beda sih nggak apa-apa, tapi kalau tabelnya sama, studi kasusnya sama kan, terus tampilannya juga sama, tampilan user interface-nya sama kan, saya nggak bisa nilai ini yang benar-benar ngerjain sendiri yang mana. Kalau bisa sih walaupun studi kasusnya sama, tampilannya juga dibedakan tampilannya sama tabelnya. Tabelnya kan tabel mahasiswa, ada yang pakai tabel mahasiswa, boleh pakai tabel MHS atau pakai itu kan beda. Otomatis kalau beda kan dia otomatis menandakan kalau nggak ngerjain bisa ngerjain sendiri lah. Kalau sama-sama kan yang satu tabel mahasiswa, satunya lagi juga tabel mahasiswa, screenshotnya mirip gitu kan, saya nggak bisa bedakan ini mana yang ngerjain, mana yang cuma copy gitu kan. Kalau satunya mahasiswa, satunya MHS, kan otomatis nggak bisa ngopi kan. Ngopi pun harus ngerjain lagi dari awal karena tabelnya beda. Dan tampilannya juga kan banyak tampilan template HTML yang bisa dipakai. Kalau bisa sih jangan ada yang sama atau persis. Tujuan saya emang biar masing-masing belajar sih, maksa kalian untuk belajar. Seperti itu. Yang lain mungkin ada ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Jadi itu sisa dari mata kuliah saya ini kalau bisa digunakan untuk mengerjakan tugas ini langsung ya. Ini boleh langsung di screenshot sih, soalnya sintaknya juga sama, yang penting kebaca screenshotnya. Kalau bisa background-nya diganti warna putih, comment prompt-nya, biar teksnya kelihatan. Sama teksnya di font-nya diperbesar. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.